Gadis berkacamata hitam menunggu bus. Tiba-tiba seorang anak kecil lewat dan kacamatanya dijatuhkan ke tanah. Saat itu gadis itu membungkuk untuk mengambilnya, menemukan jam harapan hidup anak itu lagi. Tinggal 1 menit 3 detik lagi. Gadis itu menatap anak itu dengan heran dan berduka lagi. Tapi anak itu tidak menyadari bahwa dia telah mencapai akhir hidupnya. Setelah meminta maaf, anak itu dengan cepat berjalan maju. Gadis itu akan menghentikannya, tetapi anak itu sudah pergi. Pada saat ini sebuah truk sedang melaju kencang. Gadis yang ingin mengubah takdirnya. Dia segera berlari ke tengah jalan, merentangkan tangannya untuk menghentikan truk itu. Tapi gadis itu tidak bisa membayangkan bahwa kecelakaan yang dia pikir tidak terjadi. Ini adalah permen yang tersangkut di tenggorokan anak kecil itu. Gadis itu dengan putus asa melihat jam harapan hidup anak itu. Setiap detik berlalu dan berakhir. Pada saat ini, gadis itu menyadari bahwa bahkan jika dia memiliki matanya yang bisa melihat jam, kehidupan dan kematian orang lain, maka itu tidak mengubah apapun. Gadis bernama Choi Michaela. Dalam serangkaian kecelakaan, dia menemukan bahwa dia memiliki kekuatan super. Dia bisa melihat harapan hidup yang tersisa dari setiap orang. Melalui jam harapan hidup, itu muncul di wajah, di leher atau di lengan. Tetapi beberapa orang itu muncul di betisnya. Tapi tidak peduli apa. Setelah hitungan mundur berakhir, itu juga berarti bahwa orang tersebut telah mencapai akhir hidup. Choi Michaela berjalan di jembatan besar, dia berjalan sambil melihat ke sisi lain, di mata orang luar. Perjalanan waktu tidak meramalkan apapun. Tapi di mata Michaela dia melihat kematian dengan jelas. Saat ini, dia melihat pasangan tua berdiri di jembatan, pria itu sedang menggerutu. Karena istrinya terluka ringan, dokter tidak peduli, mereka sibuk menyelamatkan orang lain yang terluka parah. Tidak peduli sama sekali, Michaela dengan cepat berlari ke arah mereka. Dan membalut istrinya, ini menenangkan pria itu. Dan dia berhentilah meneriaki orang lain karena dia mengkhawatirkan istrinya. Tak disangka saat ini, Michaela melihat wajah pria itu lagi, dia hanya tinggal 1 menit 40 detik tersisa. Dia dengan ramah mengingatkan pria itu untuk menunjukkan cintanya kepada istrinya. Siapa sangka pria itu adalah kepala kayu, dia sangat keras kepala. Michaela hanya ingin menjadi orang baik dan sengaja memberitahu istrinya. Aku sangat mengkhawatirkanmu, jangan sakit, terima kasih, aku mencintaimu. Sang istri sangat senang ketika dia mendengar itu dan mengatakan bahwa dia secara alami tahu perasaan mendalam suaminya. Dia juga tahu, hati tahu mulut belati, suaminya. Hasil di detik berikutnya, penyakit jantung suaminya kambuh. Dia jatuh ke pangkuan istrinya, sang istri sangat ketakutan. Dan meminta Michaela untuk memanggil dokter, tetapi Michaela menghiburnya. Percuma juga, tetaplah bersama suaminya, dia membutuhkannya. Suaminya di akhir hayatnya. Dia mengumpulkan keberanian untuk mengatakan kepada istrinya, "Aku mencintaimu. Terima kasih." Kemudian dia meninggal. Hidup ini tidak kekal, waktu itu singkat. Cinta harus dikatakan, hidup tidak disesali. Dan, jam harapan hidup Michaela hanya 167 hari 3 jam 13 menit 41 detik. Kutukan harapan hidup tidak berubah karena dia. Dia adalah orang spesial yang bisa melihat harapan hidup manusia. Dia melihat jam harapan hidup kakaknya hanya 29 hari. Dia sangat khawatir. Beritahu saudaranya untuk pergi ke dokter. Pria itu merasa sangat sulit untuk dipahami. Apakah kamu pikir tubuhku tidak baik akhir-akhir ini? Saat ini dia harus pergi ke rumah sakit. Menurut hasil pemeriksaan, dokter menemukan bahwa ia menderita radang paru-paru untuk waktu yang lama. Kondisinya serius. Dia tidak bisa hidup lebih dari 3 bulan. Karena tidak ingin keluarganya khawatir, dia sengaja memanggil adiknya ke taman dan menceritakan banyak hal meskipun dia tidak tahu mengapa Michaela tahu bahwa dia sakit parah. Tapi semoga dia bisa merahasiakan ini dari adik laki-lakinya. Dari kecil hingga dewasa, dia paling dekat dengan Doha. Demi membantu adiknya mengembangkan karirnya, seseorang yang tidak serakah akan uang seperti dia, tiba-tiba mengajukan penawaran kepada ayahnya. Mengatakan dia ingin menerima warisan dari ayahnya. Ini membuat kakak tertua dan Doha sangat terkejut. Ayah semakin marah dan melemparkan sumpitnya ke atas meja dan pergi. Di jalan pulang, Doha bertanya kepada saudaranya bahwa dia jelas tahu itu tidak mungkin. Mengapa dia masih mengklaim warisan dengan ayahnya? Kakak laki-lakinya hanya tersenyum kecil. Karena hanya dia yang tahu bahwa ayahnya sangat ketat di luar tetapi dia sangat lembut di dalam. Meskipun ayahnya tidak setuju di depan saudara-saudara. Tapi larut malam, dia diam-diam membagi warisan untuk anaknya.
Kemudian dia pergi ke perusahaan kakak tertua dan menyalahkan kakak tertua karena selalu menatapnya dengan mata dingin. Tapi tak apa, toh mereka semua bersaudara. Tapi jangan seperti itu dengan saudara termuda di masa depan, kalau tidak dia tidak akan melepaskannya. Sebagai seseorang yang selalu menantikan warisan keluarga, kakak laki-laki itu marah dan tidak bisa berkata-kata. Selanjutnya dia datang sebelum arwah ibunya. Maafkan aku, Bu. Tapi aku takut, Bu. Kemudian dia duduk sendirian dan melihat foto-foto lama dan merasa bahwa hidup ini sangat singkat. Satu desahan menyentuh banyak orang. Sebelum mati. Semua yang pertama adalah klimaks. Semua momen adalah bunga. Kita hanya tidak menyadari keindahan waktu itu. Saat dia mengenang hidupnya yang singkat. Michaela memberitahu Doha bahwa saudaranya sakit parah dan memiliki waktu kurang dari sebulan untuk hidup. Setelah mendengarkan ini, Doha tidak bisa mengendalikan emosinya dan tidak bisa menerimanya. Dia telah melekat pada saudaranya sejak kecil. Persaudaraan itu sulit untuk dipisahkan. Ia memutuskan untuk mencari dokter terbaik di dalam dan luar negeri untuk merawat kakak laki-lakinya. Tapi setelah dia tenang dan memikirkannya, untuk seseorang dengan kanker paru-paru stadium akhir seperti saudaranya, itu semua sia-sia. Sekarang yang bisa mereka lakukan adalah merahasiakan ini untuk saudaranya. Bertemanlah dengan saudaranya, bersenang-senang bersama selama sisa hidupnya. Selama beberapa hari berikutnya, Michaela dan Doha berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Memasak makanan yang disukai kakak laki-lakinya. Telur gulung, sup. Mereka bertiga makan dengan sangat baik, berbicara dengan gembira, menjalani kehidupan yang sangat nyaman dan bahagia. Karena untuk menghilangkan tekanan menghadapi kematian kakaknya, Doha juga sengaja mengatur perjalanan. Mereka pergi piknik bersama, minum anggur, mengobrol. Kakak laki-lakinya merasa senang tentang itu. Tidak peduli dengan penyakitnya, hanya seperti itu. Semua orang senang seperti biasa. Seperti sekelompok anak sekolah dasar. Jangan khawatir, lebih bahagia dari sebelumnya. Tapi dia tidak tahu bahwa adiknya sudah mengetahuinya sejak lama. Dia tidak berharap adik-adiknya mengkhawatirkannya karena itu. Mereka hanya berakting dengannya, dan di saat-saat terakhir kehidupan. Dia adalah seorang adik laki-laki, jadi yang bisa dia lakukan untuk kakak laki-lakinya saat ini adalah memberikan perasaan hangat dan perhatian. Ini adalah persahabatan. Saudara dekat, darah lebih kental dari air. Perjalanan bahagia yang tercipta karena sang kakak cepat berakhir. Doha melihat dari saudaranya di akhir. Saudara itu juga membawa senyumnya dan meninggalkan dunia ini. Tapi cinta tetap selamanya. Michaela dan Doha pergi ke supermarket bersama. Tapi dalam sekejap mata dia menghilang dari sini. Doha tidak melihatnya dan tidak mengerti apa yang terjadi. Dia mencarinya dengan sia-sia. Karena Michaela memiliki kemampuan khusus, dia juga bisa melihat sisa waktu hidupnya. Dia menemukan bahwa harapan hidupnya hanya 1 hari, ketika Doha tidak memperhatikan. Dia diam-diam pergi, tapi Doha tidak bisa menyerah untuk menemukan Michaela. Dia mengirim banyak orang dengan cepat untuk menemukan Michaela. Selain itu, ia juga memerintahkan bawahannya untuk segera menghubungi sahabatnya. Seperti yang diharapkan, Michaela sekarang berada di tempat sahabatnya. Tapi temannya tidak tahu apa yang terjadi. Dia pikir mereka berdebat, Michaela ada di depannya. Tapi dia berbohong bahwa mungkin Michaela ada di rumah. Sekarang dia akan menelepon Michaela. Baru saja menutup telepon. Michaela mengungkapkan perasaannya kepada sahabatnya, dia berencana untuk kembali ke kampung halamannya. Dia akan menjalani saat-saat terakhir hidupnya di kampung halamannya. Dia juga meminta sahabatnya pulang untuk membantunya mengemasi barang-barangnya. Maka ambillah kesempatan itu. Di bawah interogasi Ibu Michaela, dia tidak bisa menyembunyikannya sehingga dia memberitahu Ibu Michaela segalanya. Tentang kematian Michaela, Ibu Michaela tidak bisa mempercayainya. Dan langsung meneteskan air mata. Di malam hari, ibu duduk di tempat tidur memandangi putrinya. Dia meninggalkan ibunya banyak buku tabungan, ibu ingat kata-kata Michaela. Dia harus mendapatkan banyak uang agar ibunya tidak menderita. Yang passwordnya adalah ulang tahun ibu. Pada saat ini, hati ibu terasa seperti akan meledak. Ibu memeluk buku tabungan yang ditinggalkan putrinya. Hari ini, sang ibu mengambil buku tabungan untuk menemukan Michaela. Terus-menerus menghiburnya, apalagi, ibu ingin membawa putrinya ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatannya. Ia tidak ingin anaknya menderita sendirian. Apapun yang terjadi. Dia juga harus melindungi putri satu-satunya. Tapi Michaela menolak. Dia tahu dia tidak bisa mengubah takdirnya tetapi ibunya masih bertekad.
Dia dengan cepat datang ke Doha dan memintanya untuk membawa Michaela ke tempat yang aman untuk bersembunyi. Selanjutnya, dia memohon pada Doha untuk memikirkan cara untuk menyelamatkan Michaela. Melihat seorang ibu mencintai putrinya, Doha tidak menolak tawaran itu. Tidak ada yang mencintai Michaela lebih dari Doha, tapi bagaimana mematahkan kutukan jam harapan hidup? Sisi lain, Michaela baru saja selesai membayar dan akan membuat makan malam terakhirnya untuk dirinya sendiri. Jam harapan hidup dia hanya 17 jam sekarang. Michaela segera melintasi marka jalan dan pulang. Tiba-tiba, kentang dan lobaknya tersentuh oleh orang lain dan jatuh di jalan. Saat dia duduk untuk mengambil kentang, dia menemukan bahwa waktu hitung mundur di tangannya berubah menjadi beberapa tahun dan kemudian ke beberapa dekade. Michaela sepertinya menyadari sesuatu. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon Doha, menanyakan di mana dia. Ternyata Michaela tahu sejak awal jika dia ingin mematahkan kutukan itu, maka dia harus menambahkan harapan hidup orang yang dia cintai. Michaela tentu saja tidak menerima ini. Jadi dia sudah pulang kampung halamannya untuk menjauh dari Doha, tapi Doha sangat mencintai Michaela. Dia diam-diam menggunakan metode ini untuk memberikan umur panjangnya sendiri kepada Michaela. Semakin dekat jarak Doha ke Michaela, semakin cepat harapan hidup ditransmisikan. Michaela menangis dan memohon pada Doha untuk berhenti mendekatinya. Tapi Doha tidak peduli dengan hidup dan mati. Dia hanya ingin bersama Michaela. Dia dengan cepat berjalan ke sisi Michaela. Ketika Doha hanya memiliki 1 detik terakhir, dia meraih tangan Michaela. Dan melihat jam harapan hidup di tangannya, ingin membantunya mematahkan kutukan. Pada saat ini, keduanya ditabrak truk dan jatuh ke tanah. Dan waktu seolah berhenti, mengingat pertama kali mereka bertemu begitu manis. Yang kita inginkan adalah cinta mereka telah berhasil mematahkan kutukan. Ketika Michaela bangun dari koma di rumah sakit, menemukan bahwa jam harapan hidup di tangannya tidak lagi muncul. Saat itu, dia ingin tahu bagaimana kondisi Doha. Segera Doha muncul di depannya dan tidak terluka. Keduanya menjadi pasangan yang penuh kasih, mengungkapkan cinta mereka yang mendalam satu sama lain. Orang yang memiliki cinta akan menjadi kerabat pikir